gitu. Nah, atau enggak podcast yang memberikan motivasi atau self development gitu. Karena gue ngerasa ketika gue lari, akhirnya gue bukan hanya sehat secara fisik, tapi gue bisa sehat juga secara mental dan juga spirit gitu. Nah, jadi akhirnya di situ ada satu khotbah yang benar-benar kena banget gue, dan ini ngomongin soal Ibrahim. Balik lagi ke Siti Hajar barusan. Dia bilang seperti ini. Jadi dan ini yang gue telepon ke Joe, gue bilang kan ke manajer gue udah dapet jawabannya. Gimana? Lu gak jadi cabut dari Indonesian Idol? No. Lu kan bilang kalau Indonesian Idol itu adalah berkat dari Tuhan. Sekarang ini gue diingetin, ketika Ibrahim harus mengorbankan anaknya, dia padahal udah nunggu lama sekali untuk mendapatkan anak, tapi akhirnya setelah berapa tahun menunggu, dikasihlah berkat, yaitu seorang anak. Nah, ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan anaknya, itu adalah sebuah ujian. Apakah dia akan memegang erat berkat yang Tuhan berikan, atau dia lebih percaya sama sang pemberi berkat? Indonesian Idol itu adalah berkat yang Tuhan berikan, dan ini saatnya gue untuk melepas. Karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik lagi. Jadi dengan melepas, gue membuktikan kepada Tuhan bahwa gue lebih percaya sama sang pemberi berkat, karena gue berprasangka baik, bukan berkatnya. Karena berkatnya itu, ya ketenaran tersebut bisa gue sembah nih. Ya kan? Tapi sebenarnya gue gak boleh nyembah ketenarannya, gue gak boleh nyembah berkatnya. Gue harus nyembah tetap Tuhannya. A few moments later. Hajar Aswad, tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, rukuk mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen, doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan, tidak ada keharusan. Baliknya, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan, itu bukan urusan kita. Menyembah batu katanya teman-teman. Ya, di sini sangat jelas arahnya mau kemana, yaitu ke Islam. Orang ini ingin menyatakan bahwa kita umat Islam itu menyembah batu. Ada salah satu orang Kristen yang menanggapinya dengan sangat, ya, kalau menurut saya dia ingin mencoba mengkomparasi antara patung dengan Ka'bah. Kubus katanya. Kubus. Oke, tidak perlu panjang lebar. Saya ingin mereaction dulu seperti apa pernyataan Daniel. Kenapa ini memancing orang-orang Kristen untuk angkat bicara, dan justru ada yang menyerang Islam kembali, ya, menyerang Islam. Oke. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah, wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Oke? Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan. Yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Oke,
Jadi saya menangkap suatu penjelasan dari Daniel bahwa di sini dia menjelaskan tentang berhala, ya, di mana memang menurut pemahaman Daniel berhala itu adalah suatu patung yang mungkin disembah, ya, yang mungkin disembah. Ini bukan kata saya tapi kata Daniel, dan Daniel mengutip dari salah satu ayat atau di kitabnya, ya, mengutip di kitabnya seperti itu. Kita dengarkan dulu ya. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Oke. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Oke. Itu bodoh. Oke. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit Ya, patung. di patung. Oke. Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Jadi ini adalah pembicaraan di mana kemarin saya juga sempat nonton, yaitu videonya Daniel podcast dengan UAS, dan di situ banyak sekali membahas tentang apa yang lagi viral mengenai UAS. UAS pernah menjelaskan tentang ya disalibnya Isa dan lain sebagainya. A few moments later. Ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen tuh janganlah nyembah patung. Karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba kamu baca Yesaya pasal 44. Lah, untuk itu saya akan memberikan sedikit koreksi dan masukan kepada Daniel Mananta. Daniel Mananta itu salah satu artis yang dikenal di Indonesia, dan dia ini sudah lama menjalin persahabatan dengan Ustadz Abdul Somad yang pernah menghina kekristenan. Katanya di dalam salib ada jin, ada setan, ada makhluk gaib yang bisa Hinaan. Jadi di sini dikasih keterangan gambarnya ya, hinaan Abdul Somad pada salib ada jin. Yaitu akidah Islam, di mana orang Islam, umat Islam meyakini bahwa patung akan ditempati jin. Jadi kita tidak boleh membuat patung-patungan. Karena apa? Patung hukumnya haram di dalam Islam. Dan ini akidah Islam. Kalau di dalam Kristen itu akidahnya apa ya? Kita bukan untuk melangkahi suatu akidah masing-masing umat beragama. Tidak ada maksud ke sana. Tapi ini kita menjelaskan kepada ranah akidah Islam. Akidah Islam harus disampaikan meskipun satu ayat. Akidah Islam harus disampaikan meskipun itu pahit, ya, terdengar kepada siapapun. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. rusak umat Islam. Nah, entah apa yang terjadi, saya kurang tahu.